Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di kelompok 2. Ada Evi Fitria Cahyaningsih, Muhammad Al-Amin, Sayyidatik Khairiyah, Suhartati, dan Padmini. Judul praktikum IPA kali ini yaitu struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Bagian-bagian utama saluran pencernaan pada manusia adalah rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan organ-organ lain yang berperan dalam proses pencernaan seperti hati, empedu, pankreas, dan rektum. Mencerna adalah memecah bahan makanan yang molekulnya berukuran besar menjadi molekul yang lebih kecil, sehingga memungkinkan diserap oleh usus halus. Mencerna makanan bertujuan untuk menghancurkan makanan supaya menjadi lebih lembut. Setelah mengamati gambar sistem pencernaan manusia, terdapat urutan organ sistem pencernaan dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, dilanjutkan ke lambung. Setelah dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Dari usus halus, proses pencernaan makanan dilanjutkan ke usus besar. Setelah proses pencernaan selesai, sisa hasil pemrosesan makanan dibuang melalui anus sebagai tempat pembuangan sisa-sisa makanan. Organ pencernaan pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi manusia berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan. Sedangkan lidah berfungsi untuk membantu mengaduk makanan di dalam rongga mulut. Lidah juga berfungsi membantu membersihkan mulut, membantu bersuara dan bicara, membantu mendorong makanan dalam proses penelanan. Di dalam mulut juga terdapat kelenjar pencernaan yang disebut kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan enzim pencernaan di dalam mulut yang disebut enzim amilase atau petilase. Setelah dari mulut, makanan yang telah hancur akan masuk ke kerongkongan. Nah, pada kerongkongan ini akan terjadi gerakan meremas-remas sehingga makanan dapat terdorong menuju lambung. Gerakan ini sering disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah makanan yang telah hancur masuk ke kerongkongan yang berbentuk saluran, kemudian saluran ini menuju ke lambung. Proses pencernaan akan dibantu oleh enzim dalam getah lambung yang terdiri dari pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton, dan asam klorida berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh kuman serta bakteri. Selanjutnya, makanan akan perlahan menuju ke usus halus dengan terlebih dahulu melibatkan peran pankreas, hati, dan empedu. Pankreas ini berfungsi menghasilkan senyawa bikarbonat untuk menetralkan sifat asam makanan agar tidak melugai dinding usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan enzim untuk mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Sementara hati berfungsi menghasilkan empedu yang akan diperlukan untuk mencerna lemak di usus halus. Di usus halus, makanan yang telah dinetralkan oleh senyawa akan dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin, dan enzim maltase yang dihasilkan oleh usus halus sendiri. Setelah melewati dan bagian usus halus, proses pencernaan akan berlanjut ke usus besar. Sisa makanan yang tidak bisa diserap tubuh akan masuk ke usus besar untuk dibusukkan. Pembusukan tersebut dibantu oleh bakteri E. coli dan akan dikeluarkan dalam bentuk feses melewati rektum dan anus. Nah, demikian penjelasan tentang sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.